Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga pada pagi ini kita bisa melaksanakan suatu acara kegiatan di SMA ini, dan juga ini semua untuk kepentingan adik-adik semua, untuk kita berharap kita semua ini tidak terpapar oleh virus corona. Kami akan mensosialisasikan tentang protokol kesehatan penyelenggaraan pembelajaran di sekolah pada tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan adik-adik semua yang hadir pada saat ini bisa nanti memahami bagaimana kita di dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar ini biar tidak terganggu, dan adik-adik semua biar dalam kondisi sehat semuanya. Kami akan memperkenalkan yaitu di dalam protokol kesehatan ini merupakan suatu kesepakatan bersama, surat kuasa bersama dari 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedua Menteri Agama, yang ketiga Menteri Kesehatan, dan yang keempat adalah Menteri Dalam Negeri, yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease 2019, yang mana lebih dikenal dengan COVID-19 atau COVID-19. Dan untuk protokol kesehatan ini saya tegaskan lagi kepada adik-adik sebelum masuk sekolah, masuk lokasi ke sekolah, karena SMA 1 Widodaren ini sudah menyiapkan segala sesuatunya tentang protokol kesehatan, mulai dari gerbang pintu masuk sekolah sampai kelas yang disiapkan, sampai yang ada di depan kelas. Yang perlu dipahami oleh adik-adik atau anak-anak saya sekalian ini adalah, pertama, sebelum masuk pintu sekolah sudah memakai masker. Terus yang kedua harus cuci tangan. Cuci tangan ini nanti selama 20 detik. Tidak asal cuci-cuci, yang penting tangannya basah, tidak, harus dengan pakai sabun cair di tempat air yang mengalir. Dan yang nanti untuk membersihkan tangan itu pakai tisu, tidak boleh pakai sapu tangan atau pakai kain. Karena nanti kalau pakai sapu tangan atau pakai kain, kuman ini akan menempel di kain itu, dan untuk dipakai lagi oleh temannya, akhirnya menular ke temannya. Jadi harus pakai tisu, dan tisunya dibuang ke tempat sampah. Tidak boleh dibuang sembarangan. Itu ya. Untuk yang ketiga, nah ini, tidak boleh dempet-dempetan, tidak boleh berpeluk-pelukan, tidak boleh salaman, harus jaga jarak. Namanya physical distancing. Ya, jaga jarak ini namanya physical distancing. Nah, jaraknya seberapa? Menurut aturan dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, jaraknya adalah 1 sampai 1,5 meter. Itu ya jaraknya. Dan juga untuk sholat wudhu harus sendiri, jajadah harus sendiri, tidak boleh gantian. Jadi namanya jaga jarak yang mulai dari makanan kita berdekatannya, dan juga mulai dari apa yang kita pakai ini harus tersendiri. Tuh ya. Dengan Bapak Ibu guru juga gitu, harus juga jaga jarak. Mungkin kalau mau tanya ke Bapak guru, kita harus bagaimana? Kalau jarak 1,5 atau 1 meter ini seperti apa ya, kan sudah bisa ngira-ngira. Tidak perlu mencari metering untuk mengukur. Nah, mungkin keramiknya itu berapa meterannya, bisa diukur dari itu, gitu ya. Itu yang paling terpenting di dalam tatanan baru atau yang dikenal dengan new normal ini adalah 3 tadi. Pertama, cuci tangan pakai sabun di air mengalir, yang kedua pakai masker, yang ketiga jaga jarak. Yang tak kalah pentingnya, menjaga stamina kesehatan. Tidak boleh jajan sembarangan.
di masa pandemi, harus menjaga stamina. Dari rumah paling tidak harus sudah sarapan. Nanti di sekolah kalau sampai siang boleh, tapi makannya yang diperbolehkan selama masa pandemi adalah di kantin yang sudah direkom oleh kesehatan. Tidak boleh yang di pinggir-pinggir jalan, mungkin cilok dan lain sebagainya, itu ya, selama masa pandemi. Saya harapkan adik-adik semua nanti, karena panjenengan ini sudah berumur dewasa, tolong untuk memahami apa sih di masa new normal. Masa new normal ini bukan total normal, tapi kita harus tetap mematuhi segala protokol kesehatan yang ada. Nanti ilmunya di new normal, ilmunya COVID-19 akan dijelaskan oleh Dr. Agung Wahyu Hidayat. Nanti akan menjelaskan bagaimana cara penularan virus corona ini, bagaimana cara pencegahan virus corona ini, nanti akan dijelaskan lebih detail. Ya, yang akan diketahui 3 hal tadi, tolong. Sekarang sudah ada Perbup, ya, Peraturan Bupati Ngawi nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. COVID ini singkatan Coronavirus Disease 19 atau Coronavirus Disease 19. Tuh, kenapa kok ada 19-nya? Karena timbulnya virus corona di Indonesia pada tahun 2019 di bulan Desember masuknya ke Indonesia. Kenapa anak-anak tidak boleh ke sekolah dulu? Ini yang dikhawatirkan oleh Kemendikbud, ya. Karena Ngawi saat ini adalah zona oranye mendekati ke zona merah. Yang boleh sekolah belajar mengajar tatap muka adalah kabupaten atau daerah yang sudah zona hijau. Zona hijau ini adalah daerah yang tidak terpapar oleh virus corona. Nanti saya harapkan ke adik-adik semua, karena ada beberapa gejala dari virus corona ini, ya. Yang pertama adalah demam, yang kedua adalah batuk pilek, ketiga nyeri tenggorokan, keempat sesak nafas. Ya, ini nanti kalau ada keempat gejala ini, satu-satunya, mungkin tidak semuanya, mungkin salah satu dari 4 gejala ini ada timbul, panjenengan segera menghubungi guru UKS atau guru BK untuk mohon izin istirahat di rumah. Ya, kalau gejalanya nanti lebih lanjut, kok semakin hari semakin bertambah, badannya panas, segera panjenengan matur ke ibu guru yang ada di UKS maupun BK untuk periksa ke puskesmas. Puskesmas Kauman siap melayani adik-adik 24 jam. Jangan sampai penyakit ini terlambat, ya. Yang perlu perhatikan ke panjenengan semua, ya, adik-adik semua yang saya cintai. Mudah-mudahan dengan virus corona ini, dengan tatanan baru normal ini, panjenengan nanti di rumah juga mensosialisasikan, terutama di dalam keluarga kecil panjenengan. Setelah itu mungkin di masyarakat kanan, depan, samping yang ada di panjenengan bisa disosialisasikan, ya, diceritakno, oh ngene iki lho Pak, virus corona ini gejalane ngene iki, cara pencegahannya ngene iki. Nek bapak teko sawah dan cuci tangan sih adus lagi mlebu omah. Sama halnya dengan adik-adik semua, datang dari sekolah tidak boleh langsung masuk ke rumah, cuci tangan dulu. Setelah itu langsung baju yang panjenengan pakai direndam di dalam bak di air deterjen, pakai deterjen, ya, baru dicuci panjenengan mandi. Oke. Kalau saya perkenalkan, saya adalah Bu Sri Fatmawati atau lebih dikenal dipanggil Bu Fatma sebagai Kepala UPT Puskesmas Kauman. Mungkin dari saya sebagai pembuka, ya, saya cukupkan sekian dan saya haturkan banyak terima kasih. Semoga ini nanti sangat bisa bermanfaat bagi panjenengan adik-adik juga beserta Bapak Ibu guru yang membimbing panjenengan semua. Nanti materi lebih lanjut akan disampaikan oleh Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Dr. Agung Wahyu Hidayat, saya dokter umum di UPT Puskesmas Kauman, Kecamatan Widodaren. Saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi baru yang telah diterima di SMA Negeri 1 Widodaren. Semoga adik-adik siswa baru tetap semangat dalam proses pembelajaran meskipun untuk sementara waktu dilakukan secara online. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang new normal kegiatan pembelajaran selama pandemi COVID-19 untuk siswa-siswa baru di sekolahan. Yang pertama mungkin yang perlu adik-adik ketahui, apa itu sebenarnya COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Jadi COVID-19 itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan, bisa ditularkan melalui hewan maupun antar manusia. Nah, bagaimana gejala klinis dari penyakit tersebut? Jadi kalau misalnya seseorang menderita penyakit COVID-19, gejalanya yang pertama demam, biasanya demamnya di atas 37,5 derajat Celcius. Kemudian ditemukan adanya batuk atau pilek, ada juga gejala sesak atau gangguan pernafasan, ditemukan pula sakit tenggorokan, lemah atau lesu. Untuk pencegahannya bagaimana? Jadi misalnya kita banyak mendengar berita online atau berita televisi bahwa semakin hari semakin banyak penderita COVID-19. Bagaimana langkah-langkah kita sebagai masyarakat, sebagai siswa untuk pencegahan dari penyebaran COVID-19 ini? Yang pertama adalah sering cuci tangan memakai sabun dan menggunakan air yang mengalir. Yang kedua, selalu gunakan masker dimanapun kita berada, maupun di rumah, di sekolah, atau di tempat umum. Yang ketiga, mengkonsumsi gizi seimbang dan berbanyak sayur dan buah. Lalu juga kita harus hati-hati apabila kontak dengan orang lain atau kontak dengan hewan. Untuk sementara, hindari lakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri. Dan juga harus rajin olahraga dan memiliki waktu istirahat yang cukup. Juga mengkonsumsi daging yang dimasak. Apabila kita ada batuk, pilek atau sesak, harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat seperti Puskesmas Kauman. Dan juga kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan kita sebagai siswa harus belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah untuk sementara waktu. Nah, untuk kebiasaan baru apa saja yang harus dilakukan oleh siswa-siswa di sekolah maupun di rumah? Untuk kebiasaan baru yang harus wajib dilakukan siswa di sekolah, yang pertama adalah mencuci tangan setiap mulai masuk ke sekolah ataupun pulang sekolah menggunakan air yang mengalir. Untuk di SMA 1 Widodaren, kemarin saya lihat sudah banyak disediakan wastafel dan juga sabun cuci tangan. Yang kedua, tidak berkumpul dalam jumlah besar. Jadi kita tidak usah melakukan kegiatan berkumpul seperti belajar kelompok, melakukan olahraga yang ramai bareng-bareng, itu tidak boleh dilakukan untuk sementara waktu. Dan selanjutnya adik-adik wajib menggunakan masker selama proses pembelajaran apabila nanti sudah dilakukan pembelajaran di sekolah. Kita harus menghindari kontak fisik, kita tidak boleh bersalaman dengan teman atau guru di sekolah. Selanjutnya, kita harus menghindari memegang benda atau barang-barang yang bukan milik kita. Jadi apabila di sekolahan kita tidak boleh meminjam barang-barang misalnya pensil atau pulpen milik teman kita. Jadi kita harus membawa barang-barang dari rumah. Selanjutnya adalah menjaga daya tahan tubuh kita, seperti minum vitamin, istirahat yang cukup, dan juga melakukan olahraga. Setelah pulang sekolah, apa yang harus kita lakukan? Apabila kita sudah pulang sekolah, yang pertama adalah membuka alas kaki di luar rumah. Jadi misalnya kita bawa sepatu dan kaos kaki, kita lepas di luar rumah terlebih dahulu. Selanjutnya mencuci tangan, atau lebih baik juga langsung mandi begitu pulang dari sekolahan. Selanjutnya juga mencuci pakaian kotor dengan segera. Jadi setelah pulang sekolah, pakaian dilepas langsung dicuci. Selanjutnya mensemprot dengan disinfektan pada alas kaki atau alat tulis. Jadi kalau misalnya kita pulang dari sekolah, alat tulis, tas dan sebagainya lebih baik ditaruh di luar, kalau bisa disemprot atau mungkin dijemur di luar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara langkah cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir. Yang pertama adalah basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Jadi, misalnya kita ada keran, kita tuangkan sabun cair, langsung kita gosok-gosok ke telapak tangan.
Itu yang pertama. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Jadi setelah telapak tangan, punggung tangan kita gosok-gosok juga. Yang ketiga, gosok sela-sela jari. Yang keempat, bersihkan ujung jari dengan bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas hingga dengan air bersih. Nanti untuk video cara 6 langkah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir akan nanti bisa ada disaksikan di video setelah ini. Sebenarnya kenapa kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir? Yang pertama, kuman atau penyakit itu sangat mudah ditularkan melalui tangan. Jadi pada saat kita makan atau kita sebelum makan, sesudah makan itu kita wajib melakukan cuci tangan. Jadi misalnya kita sebelum makan kita memegang sesuatu, memegang sendok, memegang piring. Nah, sebelum kita makan kita wajib melakukan cuci tangan karena kita tidak tahu sesuatu yang kita pegang itu sudah bersih atau belum, atau mengandung kuman, bakteri atau virus seperti itu. Mungkin kita lihat kalau barang-barang di sekitar kita memang bersih, tapi secara kasat mata mungkin bersih, tapi kita tidak tahu bakteri atau virus itu barang yang sangat kecil, tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi misalnya di situ ada virus, itu kita tidak akan bisa melihat. Makanya kita harus melakukan PHBS atau perilaku bersih dan sehat dengan cuci tangan setiap kita melakukan kegiatan apapun. Selanjutnya, bagaimana cara memakai masker ini yang benar? Jadi masker itu sekarang memang diwajibkan kepada siapapun, baik di rumah, di sekolah, di pasar, di jalan, di transportasi umum itu wajib memakai masker setiap orang. Baik untuk masyarakat umum mungkin bisa menggunakan masker yang dari kain, sedangkan masker medis atau masker bedah digunakan untuk tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker itu adalah kita harus menutup mulut, hidung, dan dagu. Jadi kita pastikan apabila kita memakai masker, masker tersebut harus menutup hidung, mulut, maupun dagu. Ini bisa saya praktekkan. Jadi misalnya kita mempunyai masker, kita pegang dari talinya. Nah, kita pastikan hidung, mulut, dan dagu ini harus tertutup dengan masker. Jadi tidak boleh masker misalnya cuma menutup mulut saja, jadi harus hidung juga tertutup. Mungkin ini perlu pembiasaan bagi adik-adik semua, karena mungkin sebelumnya tidak pernah memakai masker. Mungkin ada yang mengeluh jadi sesak, jadi ungkep, atau panas, gerah, dan sebagainya. Tapi memang itu kita harus lakukan untuk pencegahan penularan virus corona tadi. Dan selanjutnya juga kita misalnya keluar, kita makan atau di mana, jangan sampai masker itu kita taruh di bawah dagu kayak gini. Jadi kalau misalnya masker itu di bawah seperti ini yang keluar nanti takutnya di bawah sini ada virus atau ada bakteri. Selanjutnya kita pakai lagi, nah itu bisa malah menular. Bakteri, virus tadi bisa masuk ke dalam mulut, itu malah beresiko. Jadi kalau misalnya kita memakai masker, dipakai terus. Apabila kita sudah ingin dilepas, diganti masker yang baru. Nanti kalau misalnya masker kain kan bisa dicuci lagi. Jadi kita selama di sekolah harus membawa cadangan masker. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.